Roy, seorang polisi yang terkenal dengan sikap arogan dan kekuasaannya, tidak pernah membayangkan bahwa sebuah tindakan sembrono menampar seorang kiai sepuh di depan publik akan mengubah hidupnya selamanya. Dari kejadian itu, sebuah kutukan yang tidak bisa dia hindari mulai menghancurkan dirinya. Kelumpuhan yang misterius dan kehilangan suara yang membuatnya tak bisa lagi berbicara. Namun, di balik penderitaan yang harus ia hadapi, muncul sebuah pertanyaan yang mengusik. Bisakah seseorang benar-benar berubah? Atau akankah dia terjebak dalam bayang-bayang kesalahannya selamanya? Namaku Roy. Di mataku, seragam ini lebih dari sekadar kain. Ini simbol kuasa. Saat aku berjalan dengan lencana di dada dan sepatu menginjak tanah, tak ada yang berani menatapku langsung. Warga diam, menunduk, bahkan tukang kopi di ujung gang. Buru-buru menyembunyikan rokok ilegalnya begitu melihatku datang. Dan aku suka itu. Aku bukan polisi yang ramah. Senyumku mahal, dan kalau keluar pun biasanya disertai peringatan keras atau gebrakan meja. Mungkin karena dari dulu hidupku selalu keras, jadi aku pikir dunia harus tunduk dengan cara yang sama. Tanjung Rejo bukan kota besar. Desa kecil ini tenang, terlalu tenang menurutku. Tapi justru karena itu, aku bisa bebas melakukan apa saja. Atasan di kantor juga ogah ikut campur terlalu jauh. Yang penting laporan rapi, katanya. Maka dari itu, aku punya ruang gerak. Terlalu luas malah. Pagi itu, aku datang ke pesantren tua di pinggir desa. Pondok kecil dengan tembok yang mulai kusam dan halaman penuh dedaunan kering. Pesantren milik Kiai Ahmad Nawawi. Orang-orang menyebut beliau tokoh suci, tapi buatku, beliau cuma orang tua yang terlalu ikut campur. Sudah 2 kali beliau kirim surat ke kantor soal tindakan tidak manusiawi yang dilakukan oleh aparat. Maksudnya aku, tentu saja. Seenaknya betul, aku datang tidak sendiri. 2 anak buahku ikut. Mereka diam seperti biasa. Aku yang bicara. Kiai Ahmad ada? Tanyaku dengan nada yang tak butuh jawaban manis. Seorang santri kecil mengangguk gugup, lalu lari ke dalam. Tak lama, Kiai itu keluar. Jalannya pelan, tubuhnya kurus, tapi matanya tajam. Terlalu tenang untuk orang seusianya. Silakan duduk, Pak Roy, katanya. Aku tidak duduk. Aku berdiri, menatapnya tanpa sopan. Saya datang karena sudah bosan dengan surat-surat tidak penting dari tempat ini. Kalau punya masalah, datang. Langsung, jangan sok jadi pahlawan lewat kertas, kataku dingin. Beliau diam. Matanya tetap menatapku. Saya hanya menyampaikan suara mereka yang tak bisa bicara, ucapnya lembut. Dan entah kenapa, kalimat itu membuat dadaku panas. Suara mereka? Sejak kapan mereka perlu suara? Mereka diam karena tahu aku lebih berkuasa. Karena tahu siapa yang pegang senjata di sini. Tapi kiai ini, sok bijak, sok pahlawan. Amarahku meledak tanpa aba-aba. Tangan kananku melayang, keras, mengenai pipinya. Plak, suara tamparan itu menggema seperti petir. Para santri menjerit kecil. Beberapa perempuan beristighfar. Kiai Ahmad hanya memejamkan mata, lalu membuka kembali perlahan. Ia tidak melawan, tidak berkata apa-apa, untuk pertama kalinya. Aku merasa ruangan itu sunyi. Sunyi yang aneh. Bukan karena takut, tapi seperti dunia berhenti. Lain kali, jaga mulut, Kiai, kataku, lalu berbalik pergi. Aku tak sadar, saat kaki melangkah menjauh dari pesantren itu, sesuatu telah mengikutiku. Bukan santri, bukan kiai, tapi sesuatu yang tak terlihat, namun menempel erat di punggungku seperti bayangan. Hari itu aku tidur lebih cepat dari biasanya. Entah kenapa tubuh terasa berat. Leher pegal. Suara-suara dari luar jendela terdengar lebih ramai. Seperti bisikan, tapi tak jelas artinya. Aku pikir itu cuma lelah. Tapi esok paginya, aku bangun dengan tubuh kaku. Kaki tak bisa digerakkan. Tangan nyaris mati rasa.
Dan saat ingin memanggil nama pembantu yang biasa membersihkan rumah, tak ada suara yang keluar dari mulutku, tidak satu huruf pun. Suara burung yang biasa berkicau di pagi hari tak lagi terdengar seperti nyanyian. Mereka terdengar seperti tawa kecil, mengejekku, menertawakan keadaan tubuhku yang tak bisa digerakkan. Tubuhku yang dulu perkasa, kini hanya seonggok daging yang tak berdaya di atas kasur. Dan yang lebih menyakitkan lagi, aku tak bisa bicara. Bahkan untuk memaki satu kata pun, tidak bisa. Pagi itu, matahari sudah meninggi saat aku menyadari semuanya bukan mimpi. Ini nyata. Aku benar-benar lumpuh dan bisu. Panik, keringat dingin membasahi tubuhku. Aku berusaha mengangkat tangan, sekadar menggapai sisi tempat tidur. Gagal. Jangankan berdiri, mengedipkan mata saja rasanya seperti mengangkat batu. Aku ingin berteriak, tapi tak ada suara. Tenggorokanku kering seperti padang pasir. Lidahku seperti tidak lagi milikku. Aku mencoba menggigit, memastikan bahwa aku masih hidup. Rasa sakitnya nyata. Tapi itu tidak menolong apa-apa. Beberapa menit kemudian, pembantuku, Bu Yati, masuk ke kamar. Wajahnya langsung berubah pucat begitu melihat aku terbujur diam di kasur. "Pak Roy! Astagfirullah! Pak Roy, kenapa?" Aku berusaha menjawab, tapi lagi-lagi hanya udara yang keluar dari mulut. Ia buru-buru mendekat, mencoba menepuk-nepuk pipiku, menggoyangkan tubuhku pelan. Lalu lari keluar sambil teriak-teriak memanggil tetangga. Tak butuh waktu lama, rumahku dipenuhi orang. Seumur hidup, baru kali ini aku dilihat dengan tatapan iba. Bukan takut, bukan hormat, tapi iba. Dan itu membuatku muak. Petugas medis datang. Aku diangkut ke rumah sakit dengan tandu. Di dalam ambulans, aku hanya bisa memandangi langit-langit mobil, berharap ini cuma kutukan sementara. Aku yakin tubuhku akan pulih. Aku ini Roy, polisi. Orang yang tidak bisa dikalahkan begitu saja. 3 hari berlalu, aku masih tergeletak, belum bisa bicara, belum bisa bergerak. Dan yang lebih menjengkelkan, dokter tidak bisa menemukan apa-apa. Semua hasil pemeriksaan normal. Otakku tidak rusak, sarafku tidak terputus, tidak ada tumor, tidak ada trauma kepala, tidak ada penjelasan logis atas kelumpuhan ini. Dokter hanya geleng-geleng kepala dan bilang, "Mungkin ini psikosomatis, Pak. Trauma mental bisa menyebabkan tubuh menolak fungsi tertentu. Trauma mental kepalamu." Aku ingin meneriakkan itu ke wajah mereka. Tapi yang keluar cuma dengusan tak berbentuk. Hari keempat, aku dipulangkan. Dokter menyerah. Mereka bilang aku perlu rehabilitasi dan dukungan psikologis. Bullshit. Setiap malam aku tak bisa tidur. Bukan karena sakit, tapi karena mimpi-mimpi aneh. Suara gamelan yang samar. Bisikan ayat-ayat suci dari balik kegelapan. Wajah-wajah tak dikenal dengan mata putih semua. Dan yang paling sering, wajah Kiai Ahmad Nawawi. Dalam mimpiku, beliau berdiri dengan jubah putih, tak berkata apa-apa. Hanya menatapku dalam-dalam, seolah sedang menilai isi dadaku. Setiap kali aku terbangun, jantungku berdegup keras, tapi tetap tak bisa bersuara. Suatu siang, entah hari keberapa, rumahku kembali kedatangan tamu. Aku tak tahu siapa, karena aku hanya bisa menatap langit-langit kamar. Tapi aku mengenali suara itu. Lembut, pelan, tapi tegas. Suara yang seharusnya sudah kulupakan. "Assalamualaikum, Pak Roy." Aku memicingkan mata, dan di ambang pintu berdiri, seorang anak muda dengan peci hitam dan sorban melilit leher. Wajahnya bersih, matanya jernih. Dia tidak takut, tidak seperti yang lain. "Nama saya Fahri," katanya. "Saya santri dari pesantren Tanjung Rejo. Kiai mengirim saya ke sini." "Pesantren?" "Kiai," darahku langsung mendidih. Tapi tubuh ini tak bisa protes. Aku hanya bisa menatapnya dengan tatapan setajam yang kubisa. Dia mendekat, duduk di kursi samping tempat tidurku. "Maaf, saya tidak tahu harus bilang apa. Tapi Kiai bilang, saya disuruh menemani Bapak, membacakan kitab, atau sekadar duduk di sini." Aku ingin menolak,
ingin mengusir dia keluar. Tapi apa dayaku? Bahkan jari pun tak bisa kugerakkan. Fahri membuka kitab kecil. Suaranya pelan tapi jelas. Ayat demi ayat mengalun di ruangan itu. Bukan ceramah. Bukan ceramah yang memaksa. Tapi seperti dongeng yang menyejukkan. Tentang nabi yang dilempari batu. Tentang raja yang sombong dan jatuh karena kesombongannya. Tentang manusia yang terlalu mencintai kekuasaan. Satu kalimatnya menancap di dadaku. Manusia kadang harus jatuh, Pak, agar tahu rasanya jadi rendah. Agar tahu bahwa bukan kita yang paling tinggi. Aku menoleh ke arahnya dengan gerakan leher kecil. Dia menatapku balik, lalu tersenyum. Besok saya datang lagi ya, Pak Roy. Biar Bapak nggak kesepian. 3 hari berturut-turut Fahri datang. Setiap hari dengan kitab berbeda. Kadang cerita Nabi, kadang puisi dari Jalaluddin Rumi. Kadang dia hanya duduk dan membacakan koran. Tapi yang paling mengganggu, dia tidak pernah bicara soal tamparan itu. Tentang kejadian di pesantren. Seolah-olah itu tak pernah terjadi. Dan itu yang membuatku makin tidak tenang. Sampai suatu hari, saat dia tengah membaca puisi, aku mendengar kata-kata yang membuatku ingin menjerit. Langit tidak membalas dengan petir, tapi dengan keheningan. Karena yang bersalah akan dihukum oleh sunyi yang panjang. Aku memejamkan mata. Untuk pertama kalinya aku menangis. Bukan karena sakit, tapi karena aku tahu kalimat itu untukku. Hari-hari berikutnya jadi lebih pelik. Hubungan kami tak lagi satu arah. Aku mulai merespons dengan mata, dengan kedipan, dengan napas yang sengaja kutarik pelan. Fahri mengerti. Dia sabar. Dia tidak pernah bertanya hal bodoh seperti, "Apa Bapak nyesel?" Karena dia tahu aku sudah terlalu tenggelam dalam penyesalan itu sendiri. Dalam diamku, aku mulai bertanya-tanya. Apa yang membuatku begitu benci kiai itu? Apa karena dia tak tunduk padaku? Atau karena dia menatapku seperti, aku ini bukan siapa-siapa? Aku mulai melihat ke belakang. Masa kecilku. Ayah yang pemabuk. Ibuku yang selalu diam, bahkan saat aku dipukul di depan matanya. Aku tumbuh dengan tekad. Aku harus jadi kuat. Aku harus jadi orang yang ditakuti, agar tidak ditindas lagi. Dan itulah yang kulakukan. Aku memakai seragam untuk menyembunyikan lukaku. Tapi sekarang, seragam itu hanya kain. Tidak bisa membantuku bicara. Tidak bisa menggerakkan tanganku. Tidak bisa membuat orang hormat. Dan ironisnya, satu-satunya yang mau datang setiap hari adalah santri dari orang yang kutampar. Langit punya cara aneh untuk membalas. Di hari ke-7, Fahri datang membawa pesan. Kiai bilang, kalau Bapak sudah siap, beliau bersedia menerima kedatangan Bapak. Dadaku bergetar. Aku ingin berkata belum, tapi aku tahu, ini bukan soal siap atau tidak. Ini soal mengaku kalah. Dan untuk kali pertama dalam hidupku, aku merasa ingin kalah. Kalah, agar bisa memulai dari awal. Pagi itu, aku terbangun dengan rasa yang sama sekali berbeda. Rasa yang datang dari dalam tubuh, yang lebih menusuk daripada apapun. Tubuh ini, yang dulu aku banggakan, kini terasa seperti bangkai. Daging yang tak berguna. Setiap kali aku mencoba menggerakkan tangan atau kakinya, hanya ada rasa berat yang merambat dari ujung jari ke tulang. Rasa itu seperti mengingatkan bahwa aku bukan lagi siapa-siapa. Aku membuka mata, tetapi tidak ada yang berubah. Langit masih sama, biru dan penuh harapan, seolah dunia ini terus berjalan seperti biasa. Sementara aku terjebak dalam tubuh yang tak bisa bergerak. Namun, ada sesuatu yang aneh. Seiring berjalannya waktu, aku mulai merasa ada yang mengawasi. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Ada bisikan, ada suara yang samar-samar, seolah tubuhku sendiri mulai berbicara dengan cara yang tidak aku pahami. Hari-hari berlalu dalam hening. Tidak ada yang bisa aku lakukan selain terbaring, terkurung dalam tubuhku sendiri. Semua orang yang datang hanya mengisi ruang dengan kata-kata kosong. Keluargaku, teman-temanku,
Mereka semua berusaha memberiku semangat. Namun yang lebih membuatku tertekan adalah kenyataan bahwa aku tidak bisa berbicara dengan mereka, tidak bisa memberi respons apapun selain tatapan kosong dan gerakan-gerakan lemah yang tak berarti. Setiap hari, Bu Yati datang untuk merawatku. Tangannya yang kasar mengelus pipiku, menyuapiku makanan, dan terkadang membacakan doa. Namun, aku merasa hampa. Semua perawatan itu tidak menyembuhkan luka yang lebih dalam, luka yang tercipta karena kesombonganku sendiri. Aku ingin berteriak pada Bu Yati, tapi aku tak bisa. Aku ingin berteriak pada dunia, pada orang-orang yang datang dengan simpati palsu, tapi aku hanya bisa menggerakkan mata. Pikiran-pikiranku terus berputar tentang Kiai Ahmad Nawawi, tentang tamparan yang kuberikan padanya. Kenapa aku bisa begitu marah? Kenapa aku bisa menganggap orang sepertinya tidak layak dihormati? Apa yang ada dalam pikiranku waktu itu? Bukankah aku, sebagai polisi, seharusnya memberi contoh? Bukankah aku yang seharusnya menjadi pelindung bagi mereka? Bukan sebaliknya? Tetapi dalam kesunyian tubuhku ini, aku mulai sadar. Tidak ada satu pun yang bisa aku hindari. Rasa bersalah itu datang seperti badai. Aku merasa seolah-olah dunia ini berputar berlawanan arah, menjauhkan aku dari apa yang seharusnya jadi tanggung jawabku. Fahri datang lagi pada hari ke-7. Aku tahu dia akan datang, karena tidak ada yang bisa menghalangi langkahnya. Dia datang dengan senyum kecil, seolah dunia ini bukan tempat yang penuh dengan kekacauan. Di tangannya ada sebuah buku kecil, buku yang selalu dia bawa, seolah buku itu adalah kunci untuk menjangkau hatiku yang tertutup rapat. Kiai bilang, "Bapak tidak sendirian," kata Fahri, memecah keheningan. Aku menatapnya, mencoba memahami maksud dari kata-katanya. Tidak sendirian, apa maksudnya? Siapa yang ada bersamaku? Selain tubuhku yang kaku dan dunia yang tidak memahami? Fahri duduk di sampingku, membuka buku kecil itu, dan mulai membacakan ayat-ayat Al-Quran. Suaranya tenang, seperti angin yang berhembus pelan, mengalir begitu saja. Tidak ada paksaan, tidak ada penekanan. Cuma suara yang menenangkan, yang membuatku lupa akan kesakitan yang kurasakan. Kali ini, ayat yang dibacakannya adalah tentang keteguhan hati, tentang bagaimana seorang hamba harus tetap teguh, tidak peduli apapun yang terjadi. Aku mendengarkan dengan saksama, mencoba menangkap makna dari setiap kata yang diucapkannya. Aku merasa seperti dia mengingatkan aku tentang diriku sendiri. Seorang pria yang dulu teguh, tetapi kini runtuh hanya karena sebuah tamparan. Setelah beberapa saat, Fahri menutup bukunya dan menatapku dengan penuh pengertian. Bapak tahu, kadang kita perlu terjatuh untuk bangkit. Tidak ada yang bisa mengubah masa lalu, tapi masa depan itu bisa, katanya, seolah tahu apa yang ada di dalam kepalaku. Aku ingin menjawab, ingin berkata sesuatu, tapi mulutku tetap terkunci. Hanya air mata yang keluar, menetes perlahan di pipiku. Aku ingin mengatakan bahwa aku menyesal. Aku ingin mengatakan bahwa aku ingin memperbaiki semuanya. Tetapi kata-kata itu terjebak di tenggorokan, tidak bisa keluar. Fahri tidak berkata apa-apa. Dia hanya duduk di sampingku, tidak mendesak, seperti dia tahu bahwa aku membutuhkan waktu untuk merenung, untuk menerima kenyataan. Hari-hari berlalu. Setiap hari, Fahri datang dengan buku kecilnya. Setiap hari, dia membacakan ayat-ayat yang menenangkan, kadang dengan cerita-cerita sederhana tentang kehidupan para nabi. Lama-kelamaan, aku mulai merasakan perubahan. Perlahan, aku merasa lebih tenang, lebih menerima. Meskipun tubuhku masih terkurung, jiwaku mulai sedikit terbuka. Tapi ada satu hal yang terus menggangguku. Kenapa aku merasa seperti ini? Kenapa aku merasa seperti ada yang hilang? Seperti ada kekosongan yang tidak bisa aku isi. Apa yang sebenarnya terjadi padaku? Dan jawaban itu datang, bukan dari Fahri, bukan dari buku-buku yang dibacanya. Jawaban itu datang dalam sebuah mimpi. Aku terbangun di suatu tempat yang gelap. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, hanya keheningan yang menghimpit. Lalu, aku mendengar suara langkah kaki. Keras,
Berat. Kiai Ahmad Nawawi muncul di depanku, mengenakan pakaian putih seperti yang selalu dikenakan saat mengajar. Matanya tajam menatapku, dan aku merasa seolah-olah aku sedang dihakimi. Aku ingin berkata, ingin meminta maaf, tapi mulutku tetap terkunci. Kiai Ahmad tidak berkata apa-apa. Dia hanya menatapku dengan penuh keheningan. Dan dalam keheningan itu, aku merasakan sesuatu yang sangat dalam. Aku merasa seperti sedang dipaksa untuk melihat diriku sendiri. Melihat semua kesalahan yang telah aku buat. Semua dosa yang telah aku timbun. Aku merasa malu. Aku merasa hina. Dan itulah saat aku sadar, kesembuhan yang kucari tidak akan datang dengan cara yang mudah. Ketika aku terbangun dari mimpi itu, aku tahu satu hal pasti. Aku harus berubah. Aku tidak tahu bagaimana, dan aku tidak tahu kapan. Tapi aku tahu, satu-satunya cara untuk bisa sembuh adalah dengan mengakui kesalahan dan memulai semuanya dari awal. Dan mungkin saja, Kiai Ahmad bisa membantu aku melakukan itu. Kali ini aku tidak merasa takut lagi. Aku merasa ada harapan, meski samar. Sebuah harapan untuk bisa kembali berdiri dengan kakiku sendiri. Bukan karena kekuasaan, tapi karena ketulusan hati. Malam itu, aku terbangun dengan rasa cemas yang menghimpit dada. Selama ini, aku terjebak dalam kesunyian. Tidak tahu harus mulai dari mana. Dalam mimpi, Kiai Ahmad kembali hadir. Wajahnya yang penuh ketenangan mengingatkanku pada sesuatu yang lebih besar dari diri ini. Langkah pertama adalah mengakui kesalahan, bisikannya bergema dalam pikiranku. Meskipun tubuhku masih lumpuh, aku mulai merasakan perubahan kecil. Sesuatu yang bergerak dalam hati ini. Sesuatu yang perlahan-lahan membuatku sadar bahwa penyesalan tanpa tindakan hanyalah ilusi. Aku harus melangkah. Aku harus mencari jalan untuk meminta maaf pada Kiai Ahmad. Keesokan harinya, Fahri datang seperti biasa, dengan kitab di tangan. Aku tidak bisa berkata-kata, tetapi aku memandangnya dengan mata yang penuh harapan. Fahri tersenyum lembut seolah mengerti. Kiai berpesan, katanya, jika Bapak siap, Kiai akan menerima kedatangan Bapak. Tapi Bapak yang harus datang, bukan Kiai yang akan datang menjemput. Aku menatapnya, perlahan menggulirkan ide dalam pikiran. Setelah semua yang terjadi, setelah tamparan itu, aku tahu bahwa aku harus membuat langkah pertama. Meskipun aku tak bisa berbicara, aku bisa menunjukkan tekadku melalui tindakan. Setiap langkah terasa begitu berat, tapi ada kekuatan dalam keputusan ini. Akhirnya, aku meminta Fahri untuk membantuku, mengatur pertemuan dengan Kiai Ahmad. Itu adalah langkah pertama. Mungkin hanya sebuah langkah kecil, tetapi aku yakin ini adalah awal dari perjalanan panjang menuju penebusan. Ketika hari itu tiba, aku dibawa menuju pesantren. Setiap jalan yang kami lewati terasa seperti perjalanan hidup yang penuh lika-liku. Setiap langkah kaki, meskipun teramat berat, membawa aku lebih dekat pada pintu maaf yang selama ini kutunggu. Aku berdiri di depan pintu rumah Kiai Ahmad. Seketika, rasa gugup datang menghampiri, tapi aku tahu, tidak ada lagi yang bisa kutunda. Aku mengangguk kepada Fahri, yang dengan sabar menunggu di belakang. Dengan tangan gemetar, aku mengetuk pintu. Pintu terbuka perlahan, dan di sana berdiri Kiai Ahmad. Wajahnya tetap tenang, tidak ada kebencian atau kemarahan di sana, hanya kedamaian yang membungkus seluruh tubuhnya. Aku tidak bisa berbicara, tidak bisa mengucapkan kata-kata permintaan maaf, tapi tatapan mataku mengatakan segalanya. Kiai Ahmad menatapku, lalu mengangguk pelan. "Silakan masuk," katanya, suaranya rendah, tetapi penuh makna. Dengan langkah goyah, aku melangkah masuk. Di ruangannya yang sederhana, aku duduk di depan Kiai Ahmad, dan untuk pertama kalinya, dalam hening, aku merasa tidak takut. "Bapak datang dengan hati yang terbuka," kata Kiai Ahmad setelah beberapa lama. "Bapak sudah memulai jalan yang benar." Aku menundukkan kepala, merasa malu. Tapi aku juga merasa ada sebuah harapan yang tumbuh dalam hatiku. Mungkin inilah yang selama ini kucari, kesempatan untuk memperbaiki diri. Hari itu, aku duduk di ruang sederhana di rumah Kiai Ahmad,
mencoba menahan emosi yang begitu kuat menguasai diriku. Aku tahu, pertemuan ini adalah titik balik dalam hidupku. Ketika aku pertama kali datang, aku datang dengan perasaan penuh rasa bersalah. Tak tahu apa yang harus kukatakan. Bahkan takut untuk melihat mata Kiai Ahmad. Namun, entah kenapa, setelah duduk di hadapannya, aku merasa ada rasa lega yang datang perlahan, seperti sebuah batu besar yang terangkat dari pundakku. Meskipun tubuhku tetap merasa lemah dan tak berdaya, Kiai Ahmad hanya duduk diam, memandangiku dengan tatapan yang dalam, penuh kebijaksanaan. Tidak ada kemarahan, tidak ada dendam, tidak ada hujatan. Hanya ada kedamaian yang mengalir begitu tenang. Rasanya, itu jauh lebih menenangkan daripada 1000 kata-kata permintaan maaf yang tak pernah bisa keluar dari mulutku. Semua yang aku rasakan, entah bagaimana, bisa ia pahami tanpa harus mendengarnya. "Apa yang kamu cari, Roy?" tanya Kiai Ahmad. Suaranya lembut namun penuh arti. Kalimat itu mengalir seperti air yang menenangkan keruhnya perasaan dalam diriku. Aku tidak bisa menjawabnya langsung. Apa yang ku cari? Mungkin dulu aku akan menjawab dengan ego besar, dengan percaya diri yang penuh kebanggaan, kekuatan, atau bahkan penghormatan. Tetapi, saat ini, ketika aku memandang dirinya, ketika aku merasa keberadaanku semakin terkubur dalam tubuh yang lumpuh ini, aku hanya bisa merasakan satu hal. Kesendirian. Aku tidak tahu, Kiai. Jawabku akhirnya, meskipun suara itu datang begitu pelan, seperti bisikan dalam angin. Aku hanya ingin memahami apa yang terjadi padaku. Kenapa aku bisa melakukan hal itu kepada Kiai? Kenapa aku begitu buta dengan semua yang ada di sekitarku? Kiai Ahmad tersenyum pelan, senyum yang penuh pengertian. Roy, kamu sudah terlalu lama terjebak dalam kegelapan itu. Aku tidak bisa memberimu jawaban dalam satu kata atau dalam sebuah doa. Yang bisa aku beri adalah pemahaman bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidupnya masing-masing. Dan perjalananmu adalah perjalanan untuk menemukan kembali dirimu. Aku mengangguk pelan, meskipun masih bingung. Apa maksud Kiai Ahmad? Aku tahu dia bijaksana, tapi kenapa dia tidak memberikan jawaban yang lebih jelas? Kenapa dia tidak berkata, ini yang harus kamu lakukan? Kenapa justru dia membuatku merenung lebih dalam lagi? Lihatlah dirimu, Kiai Ahmad melanjutkan. Matanya menatapku tajam. Kamu datang dengan tubuh yang lumpuh, dengan bibir yang tak bisa berbicara. Tapi lihatlah apa yang kamu bawa. Sebuah hati yang masih bisa merasa. Sebuah kesadaran yang masih bisa berpikir. Itu adalah anugerah, Roy. Aku tidak tahu bagaimana harus menjawab. Sebuah hati yang merasa? Apakah benar ini adalah anugerah? Aku yang dulu merasa bahwa segalanya adalah tentang kekuatan dan kontrol. Kini terperangkap dalam ketidakberdayaan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku ingin berkata, tapi Kiai, aku tidak bisa berjalan. Aku tidak bisa berbicara. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Apa artinya hati yang merasa jika tubuhku tak bisa bergerak? Tapi kata-kata itu tetap terjebak di tenggorokan. Kiai Ahmad kembali tersenyum, seolah mengerti pergolakan batinku. Roy, kamu mungkin merasa tidak memiliki apa-apa sekarang, tapi percayalah, kekuatan terbesar yang bisa kamu miliki adalah kemampuan untuk berubah. Ketika kamu bisa melihat kelemahanmu dengan mata hati, saat itulah kamu mulai merasakan cahaya. Aku terdiam, mencoba mencerna kata-katanya. Aku ingin tahu lebih banyak, ingin memahami lebih dalam, tetapi entah kenapa, kata-katanya begitu sederhana, namun mengandung makna yang begitu dalam. Seperti sebuah kunci yang membuka pintu yang selama ini terkunci rapat dalam diriku. Hari-hari berikutnya, aku menghabiskan waktu di pesantren, lebih banyak bersama Kiai Ahmad. Setiap kali aku datang, dia tidak memberiku pengajaran dengan cara yang aku harapkan, dengan doa panjang atau ceramah yang penuh instruksi. Tidak, dia hanya berbicara dengan bijaksana, memberi aku pemahaman melalui kisah-kisah sederhana tentang hidup, tentang bagaimana seorang hamba seharusnya bersikap,
Setiap kata yang dia ucapkan terasa seperti cahaya yang perlahan menyusup ke dalam gelapnya hatiku. Suatu pagi, setelah kami selesai berbicara tentang kehidupan nabi-nabi, Kiai Ahmad menatapku dan berkata, "Roy, apakah kamu siap untuk memaafkan dirimu sendiri?" Aku terdiam. Memaafkan diri sendiri? Apakah itu yang sebenarnya aku butuhkan? Aku tidak tahu. Sejujurnya, aku merasa sulit untuk menerima kenyataan bahwa aku yang pernah sombong, arogan, dan penuh kebanggaan, kini harus berhadapan dengan diri sendiri yang penuh kekurangan. Aku merasa, meskipun aku telah datang untuk meminta maaf kepada Kiai Ahmad, aku belum bisa benar-benar memaafkan diriku sendiri. Aku tidak tahu, Kiai, jawabku dengan ragu. Aku masih merasa bersalah, masih merasa tidak pantas. Kiai Ahmad mengangguk, lalu memegang tanganku. Roy, semua orang memiliki masa lalu yang kelam. Tidak ada yang sempurna. Yang penting adalah kamu menyadari kesalahan itu dan berusaha memperbaikinya. Memaafkan dirimu adalah langkah pertama untuk bisa mengubah hidupmu. Aku memandang tanganku yang dipegangnya, merasakan kehangatan dari sentuhan itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa ada harapan. Mungkin benar, langkah pertama adalah memaafkan diri sendiri. Dan mungkin, setelah itu, aku bisa memulai langkah-langkah kecil lainnya untuk memperbaiki semuanya. Hari itu aku berjalan keluar dari pesantren, bukan dengan tubuh yang kuat, tapi dengan hati yang lebih tenang. Tubuhku masih lumpuh, tapi aku merasa seolah-olah ada cahaya baru yang mulai menyinari jalan hidupku. Aku tahu, jalan ini masih panjang dan penuh tantangan, tetapi untuk pertama kalinya, aku merasa siap menghadapi semuanya. Dan yang lebih penting lagi, aku tahu, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari perjalanan baru dalam hidupku. Perjalanan yang bukan hanya untuk mencari pengampunan, tetapi untuk menemukan makna sejati dari kehidupan. Minggu-minggu berlalu dengan lambat, seperti jejak kaki yang tertinggal dalam pasir lembut. Meskipun tubuhku masih tidak bisa bergerak seperti yang kuinginkan, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dalam diam, aku mulai merenung lebih dalam, mulai menilai kembali setiap keputusan yang pernah kutempuh. Aku sudah memaafkan diriku, itu yang kupercaya. Tapi kenyataannya, kedamaian yang kurasakan masih terasa rapuh, seperti sebuah rumah yang dibangun di atas pasir. Setiap kali aku melihat bayanganku di cermin, aku merasa seperti orang asing. Aku tak lagi mengenali diriku yang dulu, yang penuh kekuasaan dan kebanggaan. Namun, pada saat yang sama, aku tidak tahu siapa aku sekarang. Aku merasa tersesat di tengah kehidupan yang baru ini, tanpa tahu arah yang harus kutuju. Aku berjalan keluar dari rumah pesantren, menatap langit yang masih gelap, menyambut pagi dengan senyuman tipis di bibir. Matahari belum sepenuhnya terbit, tetapi ada sesuatu di udara yang mengingatkanku pada masa-masa gelap yang kutinggalkan. Semua yang pernah aku jalani sebagai polisi, dengan segala kekuasaan dan sikap arogan, sekarang terasa begitu jauh. Namun, ada satu hal yang tak bisa kutepis, rasa cemas yang terus mengganggu pikiran. Aku merasa bahwa meskipun aku sudah berubah, ada bayangan yang selalu mengintai di belakangku. Roy, kamu merasa tenang, kan? Suara Kiai Ahmad terdengar di belakangku. Aku menoleh, dan dia berdiri di sana, tenang, seperti biasa. Aku hanya mengangguk, mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa aku sudah benar-benar menemukan kedamaian. Kamu telah membuat langkah besar, lanjut Kiai Ahmad. Tapi ingat, perjalananmu belum selesai. Kadang, ketenangan yang kita rasakan hanyalah awal dari pertarungan batin yang lebih besar. Aku menatapnya, mencerna kata-katanya. Pertarungan batin? Apa maksudnya? Aku sudah merasa cukup berjuang dengan perubahan yang ada. Namun, entah kenapa, kalimat Kiai Ahmad itu membuat jantungku berdegup lebih cepat. Aku merasa tidak tenang. Aku merasa seperti sedang terjebak dalam perang batin yang tak bisa kuselesaikan sendiri. Hari itu, aku kembali ke desa Tanjung Rejo, tempat aku dulu dikenal dengan segala kekuasaan dan kebanggaan.
Aku tidak tahu mengapa, tetapi ada dorongan yang kuat untuk kembali. Aku ingin tahu apa yang telah berubah. Aku ingin tahu apakah mereka masih mengenal aku sebagai sosok yang dulu. Apakah mereka akan melihatku dengan pandangan yang sama? Desa itu tampak sepi, seperti biasa. Hanya ada angin yang berhembus pelan, menggerakkan daun-daun pohon yang hampir tak bergetar. Aku melangkah masuk ke dalam desa, dengan hati yang berdebar. Setiap langkahku terasa berat. Aku tidak tahu apa yang aku harapkan, tetapi aku tahu satu hal. Aku harus berhadapan dengan masa lalu ini. Aku harus menatap mata orang-orang yang dulu melihatku dengan ketakutan dan rasa hormat yang berlebihan. Aku berhenti di depan rumah Kiai Ahmad. Rumah yang dulu begitu ramai dengan suara-suara santri kini terlihat sepi. Hampir tidak ada yang datang. Aku tahu, mungkin sebagian orang sudah merasa bahwa aku tidak layak berada di sini. Tetapi aku datang dengan satu tujuan, untuk menuntaskan semuanya. Untuk menghadapi ketakutan dan penyesalan yang masih menggerogoti diriku. Fahri muncul dari dalam, rumah menatapku dengan tatapan yang tidak bisa kubaca, namun dia hanya mengangguk. Kiai ingin bertemu denganmu, Roy, katanya singkat, lalu membuka pintu. Aku masuk, duduk di tempat yang sama seperti beberapa waktu lalu, di depan Kiai Ahmad. Wajahnya tetap tenang, namun ada kesan berbeda kali. Ini sebuah kedalaman yang tidak bisa aku pahami. Roy, katanya pelan, apakah kamu sudah siap untuk menghadapi kebenaran dalam dirimu sendiri? Aku terdiam, tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Apa kebenaran yang dia maksud? Apakah aku sudah benar-benar siap? Rasanya, meskipun aku sudah bertahun-tahun mengemban kekuasaan sebagai polisi, aku merasa seperti anak kecil yang baru pertama kali melihat dunia. Jika kamu ingin hidupmu berubah, lanjut Kiai Ahmad, kamu harus siap untuk menghadapi kenyataan pahit. Kamu harus siap menghadapi semua yang selama ini kamu sembunyikan. Tidak ada perubahan yang datang dengan mudah, Roy. Semua perubahan datang dengan harga yang harus dibayar. Aku merasa perutku mual mendengar kata-kata itu. Ada perasaan takut yang menggelayuti. Aku tahu bahwa untuk benar-benar berubah, aku harus menghadapi banyak hal yang belum siap aku terima. Semua itu seperti bayangan yang terus mengikuti. Bayangan yang tak pernah benar-benar hilang. Di malam yang sepi, aku duduk sendiri di ruang kecil pesantren, menatap keluar jendela. Hujan mulai turun, deras. Setiap tetesnya seperti suara hati yang terperangkap, berusaha keluar namun terhalang oleh sesuatu. Aku tahu, ini adalah saat yang krusial. Aku harus menghadapi pertarungan batin ini. Pertarungan antara siapa aku yang dulu dan siapa aku yang ingin aku jadi. Di luar, angin semakin kencang, dan aku merasakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar perubahan fisik. Ini bukan tentang tubuhku yang lumpuh. Ini tentang jiwa dan hatiku yang masih terbelenggu oleh masa lalu. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai, dan aku harus siap untuk menghadapi setiap ujian yang datang. Pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, aku terjaga lebih awal. Langit masih kelabu, seperti perasaan yang kurasakan di dalam diri. Tetapi kali ini, ada sedikit perubahan. Aku merasa lebih tenang, meskipun masih ada rasa cemas yang menggantung di dalam hati. Hari-hari yang kuhabiskan di pesantren bersama Kiai Ahmad dan Fahri telah membuka mataku. Meskipun tubuhku masih lemah, pikiranku mulai lebih jernih. Aku mulai mengerti bahwa perjalananku untuk berubah bukan hanya soal fisik. Itu tentang menerima dan melepaskan. Kiai Ahmad sering berkata bahwa kita harus melampaui bayangan diri kita sendiri. Bayangan itu adalah gambaran diri yang tercipta dari ego dan masa lalu, yang terus membayangi setiap langkah kita. Dalam hidupku, bayanganku adalah sosok polisi arogan yang selalu merasa lebih tinggi dari orang lain. Tapi hari ini, aku mulai berpikir, apakah itu benar-benar siapa aku? Atau hanya bagian dari diriku yang tidak aku kenal? Hari itu, aku memutuskan untuk pergi ke desa Tanjung Rejo. Meskipun aku sudah beberapa kali mengunjunginya, rasanya kali ini berbeda. Aku tidak hanya ingin melihat bagaimana orang-orang memandangku, tetapi juga ingin menghadapi mereka dengan sikap yang baru,
dengan kerendahan hati yang aku coba pelajari. Fahri mengantarku, dan aku melihat ekspresi wajahnya yang sedikit cemas. "Roy, kamu yakin ingin pergi sekarang?" tanya Fahri, matanya penuh perhatian. Aku mengangguk. Aku harus melakukannya. Aku harus tahu apakah aku bisa menghadapi mereka dengan jujur. Aku ingin berbicara, bahkan tanpa kata-kata. Fahri hanya tersenyum, meskipun ada kekhawatiran yang jelas terlihat di matanya. "Baiklah, tapi ingat, jangan memaksakan dirimu. Ini bukan tentang apa yang orang lain pikirkan, Roy. Ini tentang apa yang kamu rasakan." Kami berjalan pelan menuju desa. Setiap langkah terasa semakin berat, tetapi ada dorongan yang kuat dalam hatiku. Mungkin ini saatnya. Saatnya untuk melepaskan semua yang sudah menahan, melepaskan masa lalu yang tidak lagi bisa mengendalikan hidupku. Ketika kami tiba di desa, suasana terlihat lebih sepi dari biasanya. Tidak ada banyak orang yang berkerumun, hanya ada beberapa yang sedang sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing. Aku merasa agak aneh, seolah ada jarak yang besar antara aku dan mereka. Tapi aku tidak bisa mundur sekarang. Kami berhenti di depan rumah Kiai Ahmad. Aku tahu, ini adalah tempat yang pertama kali mengubah hidupku. Tempat yang membawa aku untuk melihat lebih dalam tentang siapa aku sebenarnya. Fahri membuka pintu dan mempersilakan aku masuk. Di dalam, Kiai Ahmad duduk seperti biasa, dengan senyum yang tidak pernah berubah. Dia tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk pelan ketika melihatku. Aku duduk di hadapannya, dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa terbebani oleh ketakutan atau rasa bersalah. Ada perasaan yang berbeda, rasa tenang yang datang dari dalam diri. Aku tahu, pertempuran yang sesungguhnya adalah melawan bayangan diri yang selama ini menghantui. "Apa yang kamu lihat, Roy?" tanya Kiai Ahmad dengan tenang. Suaranya seolah menyentuh langsung inti hatiku. Aku terdiam. Apa yang aku lihat? Bayangan diri yang dulu begitu besar, begitu menakutkan, itu mulai memudar. Kini, aku melihat sesuatu yang lebih terang, sesuatu yang lebih tulus, lebih murni. Aku melihat diriku yang lebih baik, Kiai. Aku melihat diriku yang bisa menerima kesalahan dan belajar dari itu. Kiai Ahmad tersenyum, dan aku tahu, senyum itu bukan hanya senyum seorang guru. Itu adalah senyum seorang sahabat yang melihat seseorang berusaha dengan tulus. Itulah langkah pertama, Roy. Sekarang kamu harus melangkah lebih jauh. Lupakan bayangan itu. Kamu lebih dari itu. Aku mengangguk, dan tiba-tiba aku merasa lebih ringan. Sebuah beban yang selama ini menahan langkahku, seolah terangkat sedikit demi sedikit. Di luar, hujan mulai turun. Tapi aku tidak merasa takut atau cemas. Hujan itu tidak berbeda dengan perubahan yang kurasakan dalam diriku. Hujan membersihkan tanah yang kotor, menyuburkan tanah yang tandus. Begitu pula dengan hatiku. Dengan setiap tetesnya, aku merasa lebih bersih, lebih siap untuk melangkah ke depan. Kami duduk lebih lama lagi di rumah Kiai Ahmad, berbicara tentang banyak hal. Tetapi kali ini, kata-kata itu tidak terasa berat. Kami berbicara tentang kehidupan, tentang manusia, tentang pengampunan dan penerimaan. Tidak ada yang mendesak, tidak ada yang mengintimidasi. Hanya ada pemahaman yang mengalir dengan tenang. Saat kami akhirnya keluar, aku merasa ada sesuatu yang berbeda di udara. Langit yang kelabu kini perlahan berubah. Matahari mulai menembus awan, sinarnya menyinari jalan yang kutempuh. Jalan yang sudah lama tertutup kabut, kini mulai terlihat jelas. Aku merasa langkahku lebih pasti. Tidak ada lagi ketakutan yang menghantui. Tidak ada lagi bayangan yang mengekang. "Roy," kata Kiai Ahmad ketika kami berdiri di depan rumahnya. "Kamu telah melakukan perjalanan yang panjang. Tapi ingat, setiap langkah ke depan adalah langkah menuju kebijaksanaan. Jangan biarkan masa lalu menuntut harga lebih dari yang kamu bisa bayar." Aku hanya tersenyum, merasa damai dengan kata-katanya. "Terima kasih, Kiai. Aku akan melanjutkan perjalanan ini, melampaui bayanganku sendiri." Malam itu, aku kembali ke tempat tinggal Fahri. Dan meskipun tubuhku masih tidak bisa berfungsi seperti dulu,
Hatiku terasa bebas. Tidak ada lagi rasa malu. Tidak ada lagi penyesalan yang menggerogoti. Semua yang pernah aku lakukan, meskipun menyakitkan, kini menjadi bagian dari perjalanan hidupku. Aku tahu, meskipun jalanku belum selesai, aku sudah melangkah lebih jauh dari sebelumnya. Aku menatap langit malam yang cerah, merasa ringan. Hujan telah reda, dan di langit, bintang-bintang mulai muncul. Cahaya mereka memandu langkahku ke depan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi aku yakin satu hal, aku siap menghadapi apapun yang datang. Karena sekarang, aku tahu siapa aku dan aku tidak akan lagi terjebak dalam bayanganku sendiri. Pagi itu, aku terbangun dengan perasaan yang tidak biasa. Ada kedamaian yang lebih dalam daripada biasanya, namun sekaligus ada kecemasan yang mengusik. Aku tahu, ini adalah saat yang sangat krusial dalam perjalanan hidupku. Hari ini, aku harus menghadapi Kiai Ahmad secara langsung untuk meminta maaf, untuk benar-benar menebus dosa yang telah aku perbuat. Aku telah berjuang dengan diriku sendiri, menghadapinya dengan segala penyesalan dan perasaan bersalah. Namun, aku tahu, pengampunan dari Kiai Ahmad bukanlah hal yang mudah. Aku harus meminta maaf dengan tulus, dengan hati yang benar-benar penuh penyesalan. Aku melangkah keluar, menghirup udara pagi yang segar, berharap bahwa kedamaian yang kurasakan akan menguatkanku. Langit pagi itu sedikit lebih cerah, seolah memberi aku harapan baru. Namun, di dalam hati, ada keraguan yang masih mengganjal. Mungkinkah Kiai Ahmad bisa memaafkanku setelah semua yang telah aku lakukan? Setelah penghinaan yang aku berikan kepadanya, seberapa tuluskah maaf yang bisa ia berikan? Langkahku menuju rumah Kiai Ahmad terasa berat, meskipun aku tahu aku harus melakukannya. Di sepanjang jalan, aku mengingat kembali kejadian-kejadian yang membuatku menjadi sosok yang arogan dan angkuh. Bagaimana aku menampar Kiai Ahmad tanpa berpikir panjang, bagaimana aku membiarkan egoku menguasai segalanya. Setiap kenangan itu bagaikan luka yang masih terbuka, dan aku tahu hanya dengan menghadapi Kiai Ahmad, aku bisa menyembuhkan luka itu. Sesampainya di depan rumah Kiai Ahmad, aku berdiri sejenak, mencoba mengatur napas. Fahri, yang kebetulan berada di sana, menatapku dengan tatapan yang penuh pengertian. "Kamu siap, Roy?" tanya Fahri, suara lembut tapi penuh makna. Aku mengangguk. Aku harus melakukannya, Fahri. Aku harus melangkah ke depan, dan itu hanya bisa dimulai dengan pengampunan. Fahri tersenyum tipis, lalu mengangguk. "Kami semua ada di sini untuk mendukungmu." Aku melangkah masuk ke rumah Kiai Ahmad, merasa sedikit gugup. Kiai Ahmad duduk di kursinya yang biasa, tatapannya tenang. Tidak ada ekspresi marah atau kecewa yang terlihat di wajahnya, hanya sebuah ketenangan yang sulit dijelaskan. "Roy, kamu datang," kata Kiai Ahmad dengan suara yang lembut. Aku menundukkan kepala, merasakan beban yang lebih berat dari sebelumnya. "Kiai, Aku datang untuk meminta maaf. Aku tahu apa yang telah aku lakukan, dan aku menyesal. Aku telah menyakiti Kiai, dan aku tidak tahu bagaimana aku bisa memperbaikinya. Tapi aku ingin mulai dengan meminta maaf, dengan sepenuh hati." Kiai Ahmad menatapku lama. Aku tidak bisa membaca ekspresinya, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku merasa lebih tenang. Dia tidak terburu-buru mengeluarkan kata-kata, seolah memberikan ruang untuk perasaan ini mengendap. "Apa yang kamu lakukan memang salah, Roy," kata Kiai Ahmad pelan. "Namun, penyesalanmu yang tulus adalah langkah pertama menuju perbaikan. Maafkanlah dirimu sendiri, dan jangan biarkan masa lalu mengikatmu lebih lama." Air mata tiba-tiba menggenang di mataku, meskipun aku berusaha untuk menahannya. "Terima kasih, Kiai. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan tanpa bimbingan Kiai. Aku merasa jauh lebih baik, tetapi aku tahu pengampunan yang sejati hanya bisa datang setelah aku benar-benar memohon maaf dari hati yang tulus." Kiai Ahmad tersenyum, dan senyuman itu adalah senyuman yang penuh kebijaksanaan. Pengampunan tidak hanya datang dari orang lain, Roy, tetapi juga dari dirimu sendiri. Ketika kamu benar-benar bisa menerima kesalahanmu dan memaafkan dirimu sendiri, itulah saat kamu akan merasakan pengampunan yang sejati. Aku mengangguk,
merasa beban yang berat di dadaku sedikit terangkat. Mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang lebih baik. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi aku tahu satu hal. Perjalanan ini tidak berakhir di sini. Aku harus terus berjalan, meskipun langkahku masih lambat dan penuh keraguan. Tapi sekarang, aku merasa lebih siap untuk menghadapi apapun yang datang. Hari itu berakhir dengan tenang, dan aku merasa hatiku lebih ringan. Mungkin aku masih memiliki banyak hal yang harus aku hadapi, tetapi aku tahu bahwa dengan pengampunan, aku bisa melanjutkan hidupku. Aku telah meminta maaf, tidak hanya kepada Kiai Ahmad, tetapi juga kepada diriku sendiri. Aku menatap langit malam yang cerah, menghirup udara segar yang membawa kedamaian. Mungkin perjalanan ini belum selesai, tetapi aku sudah mengambil langkah besar untuk menjadi lebih baik. Dan itu adalah langkah yang paling penting. Pagi itu, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Matahari baru saja memunculkan sinarnya di balik pepohonan, tetapi hatiku terasa sudah lebih cerah. Aku tahu, ini adalah hari yang berbeda. Hari-hari setelah aku meminta maaf kepada Kiai Ahmad dan mendapatkan pengampunan yang sejati, rasanya seperti aku dilahirkan kembali. Ada kedamaian dalam diriku yang sebelumnya tak pernah ada. Namun, kedamaian itu bukan berarti tanpa tantangan. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Banyak hal yang harus aku hadapi, terutama di dunia luar. Di luar sana, aku masih dikenali sebagai Roy, polisi arogan yang pernah berbuat salah. Orang-orang masih mungkin memandangku dengan kecurigaan, dengan bayangan masa lalu yang tak mudah dilupakan. Aku harus membuktikan bahwa aku bukan lagi orang yang mereka kenal dulu. Setelah beberapa hari tinggal bersama Fahri dan Kiai Ahmad, aku memutuskan untuk kembali ke kota. Aku tahu, ini bukan hanya tentang mencari pekerjaan atau melanjutkan hidup seperti biasa. Ini tentang bagaimana aku bisa menjalani kehidupan dengan lebih bermakna, dengan lebih banyak memberi daripada menerima. Aku ingin membuktikan bahwa perubahan yang terjadi dalam diriku bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi sebuah perjalanan nyata yang bisa dilihat oleh orang lain. Namun, ketika aku kembali ke kota, aku langsung merasa ada sesuatu yang berbeda. Kehidupan di kota terasa lebih keras, lebih cepat. Seolah-olah aku telah lama meninggalkan dunia ini dan kembali ke tempat yang penuh tekanan dan ketegangan. Semua yang ada di sekitarku tampak begitu familiar, namun ada juga yang terasa asing. Mungkin itu adalah aku yang telah berubah, atau mungkin itu adalah dunia yang masih sama, yang tidak tahu apa yang terjadi dalam diriku. Aku mengunjungi kantor polisi tempat aku dulu bekerja. Di sana, banyak wajah yang masih aku kenal, meskipun tidak semua orang menyambutku dengan hangat. Ada yang tersenyum, ada yang menatapku dengan penuh keraguan. Tidak semua orang bisa menerima perubahan dalam sekejap. Aku bisa merasakannya. Ada yang masih melihat aku sebagai Roy yang dulu, yang arogan dan penuh kekuasaan. Tapi aku tidak akan mundur. Aku menemui kepala polisi Pak Hendra, yang dulu selalu mengandalkanku dalam banyak hal. Wajahnya menunjukkan sedikit rasa terkejut ketika melihatku datang. Namun, dia tidak langsung bertanya banyak. Hanya ada tatapan serius yang membuatku sedikit cemas. "Apa yang membawamu kembali, Roy?" tanya Pak Hendra. Suaranya tegas seperti biasanya, tetapi kali ini ada sedikit kelembutan di baliknya. "Aku ingin kembali, Pak. Tapi kali ini, aku ingin bekerja untuk masyarakat, bukan hanya untuk diriku sendiri," jawabku dengan yakin. "Pak," Hendra memandangku lama seolah mencerna kata-kataku. "Kamu tahu, tidak mudah untuk memperbaiki apa yang sudah rusak. Tapi, jika kamu benar-benar ingin berubah, ada banyak cara untuk membuktikannya. Tetapi, perubahan itu harus datang dari dalam dirimu. Jangan hanya karena kamu merasa bersalah, Roy. Kalau kamu ingin bekerja di sini lagi, tunjukkan bahwa kamu siap mengabdi dengan hati yang bersih." Aku mengangguk. "Aku siap, Pak. Aku tahu ini tidak mudah, tapi aku ingin membuktikannya." Pak Hendra akhirnya menghela napas panjang dan tersenyum. "Baiklah, kita lihat bagaimana kamu bekerja, Roy. Tetapi ingat, ini adalah kesempatan terakhirmu. Jangan sia-siakan." Dengan kata-kata itu, aku tahu bahwa jalan yang harus kutempuh masih panjang dan penuh tantangan. Tidak ada yang mudah,
bahkan untuk mendapatkan kesempatan kedua. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku akan bekerja keras dan membuktikan bahwa aku bisa menjadi seseorang yang lebih baik. Hari-hari berikutnya, aku mulai bekerja kembali di kantor polisi dengan cara yang berbeda. Aku tidak lagi berbicara dengan nada tinggi atau merasa lebih unggul daripada orang lain. Aku belajar mendengarkan, memahami masalah orang lain, dan berusaha mencari solusi dengan cara yang lebih bijaksana. Aku tidak mengandalkan kekuasaan atau kedudukan, tetapi pada rasa empati yang tumbuh dalam diriku. Perlahan-lahan, aku merasakan perubahan. Beberapa rekan kerja mulai melihatku dengan cara yang berbeda. Mereka mulai menghargai usaha dan sikapku yang baru. Namun, tantangan terbesar datang ketika aku harus berhadapan dengan sebuah kasus besar yang melibatkan seorang pelaku kejahatan yang sangat berbahaya. Kasus ini bukan hanya tentang hukum, tetapi juga tentang moralitas. Aku harus memutuskan apakah aku akan mengikuti prosedur yang biasa atau mengambil tindakan yang lebih manusiawi. Aku teringat akan segala yang telah aku pelajari, tentang pentingnya kerendahan hati, tentang bagaimana kita harus melihat setiap masalah dengan hati yang jernih. Aku memilih untuk mengambil pendekatan yang lebih hati-hati dan berusaha mencari jalan tengah yang lebih adil, meskipun itu berarti aku harus menghadapi tekanan dari atasanku yang menginginkan hasil cepat. Tetapi kali ini, aku merasa lebih kuat. Aku tidak takut lagi dengan apa yang akan terjadi. Aku tahu, perubahan ini adalah bagian dari perjalanan hidupku, dan aku siap untuk menghadapinya, apapun konsekuensinya. Beberapa minggu setelah itu, aku melihat bahwa orang-orang mulai mempercayai aku lagi. Mereka mulai melihatku sebagai Roy yang baru, bukan sebagai polisi yang arogan. Dan meskipun aku tahu bahwa perjalanan ini tidak akan pernah mudah, aku merasa lebih siap untuk menghadapi segala tantangan yang ada. Aku telah menemukan jalan baru dalam hidupku, sebuah jalan yang penuh pengabdian dan empati. Aku tahu bahwa ini baru permulaan. Perubahan bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam, tetapi aku sudah siap untuk melangkah lebih jauh. Karena sekarang, aku mengerti satu hal yang sangat penting. Tidak ada jalan yang lebih indah daripada jalan yang ditempuh dengan hati yang bersih dan tujuan yang tulus. Waktu terasa berlalu begitu cepat. Ketika aku menoleh ke belakang, aku hampir tidak bisa mengenali diriku sendiri. Roy yang dulu, polisi arogan dengan kekuasaan yang besar, kini telah berubah. Perjalanan ini, meskipun penuh dengan tantangan dan pengorbanan, telah mengajarkan banyak hal tentang kehidupan, tentang bagaimana menjadi lebih baik, tentang pengampunan, dan yang terpenting, tentang menjadi manusia yang lebih utuh. Hari itu, aku berdiri di depan rumah Kiai Ahmad, seperti yang aku lakukan beberapa waktu lalu. Namun kali ini, hatiku lebih ringan. Aku tahu, perjalananku tidak akan berakhir di sini, tetapi aku sudah jauh lebih siap untuk melangkah ke depan. Pengampunan yang aku terima, baik dari Kiai Ahmad maupun dari diriku sendiri, memberi aku kekuatan untuk menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Kiai Ahmad keluar dari rumahnya, melihatku dengan senyuman yang sama. Senyuman yang telah mengajari aku banyak hal tentang kehidupan. Tidak ada kata-kata besar yang keluar dari bibirnya. Senyum itu sudah cukup untuk mengungkapkan semuanya. Dia tahu aku telah berjalan jauh, dan aku tahu bahwa aku tidak akan pernah berhenti belajar. Roy, kamu sudah melangkah jauh, kata Kiai Ahmad dengan lembut. Tapi ingat, perjalanan ini tidak pernah berhenti. Setiap langkah baru adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi. Aku mengangguk, perasaan syukur memenuhi hatiku. Terima kasih, Kiai. Aku tidak tahu jika aku bisa mencapai titik ini tanpa bimbingan Kiai. Jangan terjebak dalam pujian atau penyesalan. Semua itu hanya bagian dari perjalanan. Yang penting, terus berjalan dengan hati yang penuh harapan. Jawabnya. Aku tersenyum, merasa lebih tenang dari sebelumnya. Kata-kata Kiai Ahmad selalu sederhana, tetapi penuh dengan makna yang dalam. Aku tahu, kini aku siap untuk menghadapi dunia luar dengan cara yang baru. Aku siap untuk menjadi lebih dari sekadar polisi. Aku ingin menjadi pelindung bagi orang-orang yang membutuhkan.
Bukan hanya karena kewajibanku, tetapi karena aku merasa itu adalah bagian dari diriku yang sejati. Beberapa hari setelah pertemuan itu, aku kembali ke kota untuk melanjutkan pekerjaanku. Kali ini, aku tidak hanya merasa lebih kuat, tetapi juga lebih siap menghadapi apapun yang datang. Tidak ada lagi bayangan diriku yang lalu, yang menghantui setiap langkahku. Aku tahu, meskipun masa lalu tidak bisa diubah, aku bisa menentukan bagaimana aku menjalani masa depan. Di kantor polisi, aku mulai menjalani tugas-tugas dengan lebih hati-hati. Aku tidak lagi merasa bahwa kekuasaan adalah segalanya. Aku belajar, mendengarkan, memahami, dan memberikan solusi dengan cara yang lebih manusiawi. Aku tahu, setiap tindakan kecil yang aku ambil dapat membuat perubahan besar dalam hidup seseorang. Hidupku kini bukan tentang bagaimana aku dipandang orang lain, tetapi tentang bagaimana aku bisa memberi kontribusi yang lebih baik untuk masyarakat. Mungkin tidak semua orang akan segera menerima perubahan ini, tetapi aku tahu bahwa aku tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain pikirkan. Yang bisa aku kendalikan adalah diriku sendiri dan bagaimana aku bertindak dalam setiap kesempatan. Seiring berjalannya waktu, aku mulai membangun hubungan yang lebih baik dengan rekan-rekanku. Mereka mulai melihatku tidak hanya sebagai polisi, tetapi juga sebagai seorang teman yang bisa diandalkan. Meski kadang aku masih merasa canggung dengan perubahan, ini aku tahu itu adalah bagian dari perjalanan yang harus aku jalani. Hari-hari berlalu, dan aku merasa semakin kuat. Aku tidak lagi merasa terjebak dalam bayanganku sendiri. Aku telah melampaui masa lalu, melampaui ego dan kesombongan yang dulu menguasai hidupku. Aku tahu, aku masih punya banyak hal yang harus dipelajari, tetapi aku tidak takut lagi. Aku tidak takut untuk jatuh, karena aku tahu bahwa setiap kali aku jatuh, aku akan bangkit lagi. Mungkin aku tidak bisa menghapus semua kesalahan yang pernah aku buat, tetapi aku bisa memperbaiki diri dan berusaha untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Ini adalah perjalanan yang tidak akan pernah berakhir, dan aku siap melanjutkannya, langkah demi langkah. Akhirnya, aku mengerti bahwa kehidupan bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang bagaimana kita belajar dari kesalahan dan terus berusaha menjadi lebih baik. Pengampunan bukan hanya tentang diberikan oleh orang lain, tetapi juga tentang memberi pengampunan kepada diri sendiri. Dengan begitu, kita bisa menemukan kedamaian sejati. Dan dengan kedamaian itu, aku siap melangkah ke depan, menatap masa depan, dengan harapan dan keberanian yang baru. Ini bukan akhir dari perjalanan, tetapi awal dari perjalanan baru. Perjalanan menuju diri yang lebih baik, yang lebih manusiawi, dan lebih penuh kasih.